Pemirsa, sebenarnya kami juga mengundang dua orang ahli pidana yang dalam hal ini dari saksi dari Basuki Cahayapurnama. Tapi beliau berdua tidak bersedia hadir sehingga pidananya jadi tunggal, Pak Muzakir. Karena itu kita imbangi dengan tata negara, Pak Dr. Refli Harun. Ya, terima kasih Bang Karni, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Biasa terakhir Bang Karni memberikan porsi, tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya tidak berpretensi untuk kemudian menggabungkan apa yang sudah disampaikan. Karena kalau kita lihat ini kan banyak sekali dimensinya. Jadi ada dimensi agamanya, ada dimensi politiknya, mungkin ada dimensi hukumnya, ada dimensi lainnya. Nah, saya tidak berpretensi bahwa saya mampu bicara soal agama, dan juga barangkali hukum pidana pun saya tidak terlalu paham, karena saya backgroundnya hukum tata negara. Karena itu izinkanlah saya bicara dua hal saja. Pertama masalah konstitusi, dan kedua masalah political competition atau pilkada dan pemilu. Saya juga mau tanya, apakah seorang calon itu bagaimana kalau dia dili atau prosesnya berlanjut? Ya, itu apa nanti, dia masih boleh dipilih atau malah prosesnya ditunda dulu? ya, itu menjadi bagian dari apa yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau kita bicara konstitusi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kan kita bicara banyak hal komponen dalam konstitusi. Kita bicara freedom of speech, kita bicara freedom of religion, kita bicara freedom of association dan lain sebagainya. Mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Karena kadang-kadang antara kebebasan-kebebasan, dan ini saya kira bagian dari hak asasi manusia yang sudah diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945, kadang-kadang saling tumbang tindih dan kadang-kadang saling meniadakan. Tetapi intinya adalah dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana kita menegakkan ini semua dalam bingkai rule of law, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebagai contoh misalnya kalau kita bicara tentang freedom of religion, saya kira konstitusi kita tidak melarang setiap orang untuk kemudian mempraktekkan keyakinannya. Bahkan menyampaikan keyakinannya di muka publik pun tidak ada larangan. Kalau kita bicara tentang misalnya freedom of association misalnya, kebebasan berkumpul, freedom of speech misalnya, kebebasan berbicara, tidak ada larangan juga. Tetapi tentu ada batas-batas yang kemudian kita tidak bisa kemudian langgar batas tersebut. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara tentang kebebasan berkumpul, menyatakan pendapat, maka haruslah peaceful. Kalau kita bicara tentang assembly, maka itu adalah peaceful assembly. Jadi kalau misalnya kemudian ada kerusuhan, kemudian ada provokasi dan lain sebagainya, kita berhadapan dengan yang namanya law enforcement, penegakan hukum. Karena itu no toleransi, tidak ada toleransi untuk kemudian hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatasnamakan freedom of religion kemudian untuk melanggar hukum. Kita tidak bisa mengatakan freedom of association tapi kemudian at the same time kemudian kita melarang orang berkumpul dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjaga harmoni ini. Ya, itulah sebabnya kita bernegara, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada Presiden, dia ada penegak hukum dan lain sebagainya. Jadi nanti pesan terakhir ingin saya sampaikan soal bagaimana ke depan langkah yang harus diambil. Itu yang pertama mengenai konstitusi. Dan saya kira memang ini ujian bagi konstitusi kita. Konstitusi kita adalah konstitusi yang pluralis, menghargai perbedaan, menghargai latar belakang yang berbeda dari segenap warga negara Indonesia. Sebagai contoh misalnya saya pernah menulis bahwa misalnya Ahok adalah ujian bagi konstitusi kita misalnya. Sejauh mana kemudian konstitusi itu bisa adaptif, bisa menghargai, bahkan seorang minoritas pun kemudian menjadi pemimpin misalnya. Nah, tetapi at the same time kita pun tidak boleh juga kemudian dalam jangka waktu yang bersamaan kemudian kita menghilangkan hak-hak kelompok-kelompok lainnya. Nah, karena itu rivalitas kepentingan ini kan kadang-kadang berkompetisi. Karena itulah kita membutuhkan sebuah sarana yang sehat, sebuah media yang sehat, sebuah sistem yang sehat, sebuah pengadil yang adil, dan saya kira penegak hukum yang juga independen dalam menegakkan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai political competitions. Saya ingin membatasi hal seperti itu. Kalau kita bicara political competition, saya merasa bahwa
ada kotak besar dan ada kotak kecil yang masih terasa, ya. Kotak besarnya itu bisa kita katakan barangkali kompetisi 2019 racing. Kotak kecilnya adalah Pilkada DKI yang nanti akan digelar Februari 2017. Kenapa saya katakan demikian? Barangkali ini tragedi bangsa kita, ya, dan juga kekuatan-kekuatan partai politik yang ada. 5 tahun itu kita tidak pernah berhenti untuk berkompetisi secara politik. Padahal harusnya ketika pemilu usai, maka masing-masing kita kan harus kembali bekerja dengan sebaik-baiknya dan kemudian siapapun yang menang kita hormati. Saya ingat misalnya John McCain ketika kalah dari Barack Obama pada tahun 2008 langsung memberikan pidato bahwa hari ini kemudian kita akan mendapatkan seorang presiden baru. Dan saya kira dengan segala kekuatan saya akan membantu dia untuk keluar dari krisis dan lain sebagainya. Nah itu gentleman dalam politik. Tetapi yang saya rasakan barangkali mudah-mudahan tidak benar juga bahwa kompetisi kotak besar itu terus berlanjut. Ketika misalnya 2014 Presiden Jokowi kemudian terpilih, kompetisi itu terus berlangsung 2015, 2016, 2017, 2018. Kapan kita membangun? Kalau kemudian dalam otak kita hanya berpikir kompetisi politik terus-menerus. Saya tidak hanya mengkritik satu atau dua kelompok, tapi semua kelompok. Jadi cara berpikir fragmented, cara berpikir bahwa kalau saya bagian dari satu kelompok politik, maka saya melihat kelompok politik lain itu keliru, itu sering terjadi di kita. Baik ketika kita menjadi penguasa, termasuk ketika kita juga menjadi oposisi. Saya mengatakan kadang-kadang susah sekali untuk move on dari kompetisi-kompetisi seperti itu. Itu kotak besarnya. Kotak kecilnya yang juga sebenarnya bagian dari kotak besar, mungkin demo 4.11 itu banyak sekali saya kira manusia yang terlibat dan banyak sekali yang kepentingan yang terlibat. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada satu kepentingan saja. Dan jangka pendek tidak bisa dipungkiri 2017 ada kepentingan di situ. Tadi dikatakan misalnya kalau misalnya katakanlah salah seorang kandidat dijadikan tersangka misalnya, hukum positifnya jelas Bang Karni, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, even jangankan tersangka, ketika sudah terpidana sekalipun yang bersangkutan masih ikut kompetisi. Itu hukum positifnya. Ya. Jadi ketika terpidana pun ikut kompetisi. Ketika tersangka ikut kompetisi, lalu kemudian kalau terpilih maka kemudian dilihat statusnya. Kalau statusnya itu menjadi terdakwa, maka dia akan dinonaktifkan. Tetapi kalau kemudian terpidana dan berkekuatan hukum tetap baru diberhentikan. Jadi itu prosesnya seperti itu. Karena kan di situ ada penggantian oleh wakilnya. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya menghargai kompetisi dalam kota kecil ini, saya kira barangkali let people to decide. Biarkan masyarakat Jakarta untuk memutuskan apakah kemudian dengan segala gonjang-ganjing ini masyarakat Jakarta masih mau memilih pemimpinnya yang seperti apa. Dan saya kira saya dan mungkin juga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian hanya ingin melihat pemimpin yang baik. Baik itu banyak kriteria, banyak imajinasi, tetapi saya sendiri tidak terlalu peduli siapa yang menang dari 1, 2, dan 3 tersebut. Yang penting adalah dia bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat Jakarta dan saya adalah rakyat Jakarta. Karena itu saya kira rekomendasi yang terakhir. Saya berharap bahwa kita yang di sini barangkali bagian dari kaum terdidik, bagian dari intelektual, bagian dari akademisi, mungkin juga pemuka agama, mungkin juga informal leaders ya. Walaupun tidak memiliki posisi dalam negara, saya kira kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang banyak ini. Bahwa kalau kita bicara misalnya bagian saya political competition, it is just a game. Hanya permainan saja. Bahwa ketika kemudian satu terpilih atau 2 terpilih, 3 terpilih, maka kemudian kita akan kembali bekerja. Kita akan kembali berkarir. Dan barangkali kita tetap akan begini saja. Tetapi sebagai warga negara yang baik, siapapun pemimpin yang terpilih kan kita harus berpartisipasi untuk memperbaiki negara ini juga. Nah ini yang saya kira pesan damai yang harus kita sampaikan juga sebagai seorang bagian dari kaum terdidik. Nah yang kedua, kepada di sini ada Pak Kapolri, Pak Tito Karnavian. Saya kira ada 2 hal yang barangkali polisi harus
tampakkan. Pertama adalah trust, yang kedua adalah independensi. Dan saya kira, saya sih berharap Pak Tito mewakili generasi baru kepolisian ya, building trust recovery yang luar biasa misalnya. Lalu kemudian punya independensi, sikap yang profesional, dan kemudian saya kira kita berharap bahwa kemudian dia bisa menjadi tetap menjadi garda terdepan penegakan hukum, law enforcement. Dan saya kira kita harus percaya bahwa proses hukum ini akan berlangsung seadil-adilnya dan se-fair-fairnya. Tapi jangan kita berpikir adil itu harus cara kita. Kalau kita misalnya mengambil take one position, satu posisi kita adalah mengatakan dia bersalah, maka yang adil itu kalau dia bersalah. Atau sebaliknya kalau kita mengatakan bahwa dia tidak bersalah, yang adil itu kalau dia tidak bersalah. Nah, saya kita berharap barangkali mudah-mudahan sikap kita semua seperti itu, ya serahkan kepada penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Dan penegak hukum sudah digaji oleh negara, oleh bangsa ini untuk bekerja seprofesional mungkin. Nah, kalau dia tidak profesional, barulah kemudian kita menjewer kupingnya. Begitu Pak Tito ya? Jadi memang bagian dari civil society itu adalah untuk memperingatkan penegak hukum untuk bekerja seprofesional mungkin, trust dan independen. Dan terakhir, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mengenai political competitions ya. Saya tahu memang begitu ada political competitions, mulai dari Pilpres sampai Pilkada 2017 ini, banyak pihak yang kemudian terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tim pemenangan dan lain sebagainya. Dan celakanya barangkali di antara mereka yang banyak tersebut adalah tokoh-tokoh publik yang punya voice, punya suara. Direct dan indirect kadang-kadang berusaha kan mempengaruhi opini publik agar kemudian mengarahkan kepada A, B, C dan lain sebagainya. Kita tentu atas nama konstitusi kan tidak bisa melarang mereka untuk ikut menjadi bagian dari political competition tersebut, baik sebagai tim sukses dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi bahwa kita harus pahami bahwa it is just a game. Mudah-mudahan koridor demokrasi, koridor konstitusi dan rule of law atau law enforcement itu tetap dijaga. Kalaupun kita berbeda pendapat, saya ingin mengatakan bahwa kita baru belajar demokrasi sejak tahun 98 lagi setelah betul-betul diimpress oleh rezim Orde Baru, dan kita barangkali belum terbiasa berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat, kita selalu menganggap bahwa itu musuh kita, padahal tidak demikian. Saya bisa mengkritik sekeras-kerasnya pendapat orang, tapi saya akan tetap menghargai dia sebagai sahabat misalnya. Ya, ada seorang filsuf mengatakan, saya boleh berbeda pendapat dengan dia, tetapi akan saya bela kebebasan dia untuk menyatakan pendapat. Nah, yang saya takutkan terakhir Bang Karni adalah, jangan sampai hal-hal seperti ini memunculkan dalam kognisi kita ketakutan untuk mengemukakan pendapat, karena kemudian begitu banyak haters kalau kita berpendapat, lalu kemudian kita akan dianggap kelompok A, kelompok B, kelompok C dan lain sebagainya, sehingga sesungguhnya cita-cita the founding parents kita, tidak ingin menyebutkan fathers, untuk menjadikan negara kita adalah negara yang konstitusional, di mana merdeka itu adalah jembatan untuk membangun manusia seutuhnya, tidak akan pernah terlaksana karena kemudian kita berada pada ketakutan, tidak hanya karena rezim, tapi karena kognisi kita memang diimpress oleh kejadian-kejadian yang membuat kita takut bersuara lagi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba saya perbaiki sedikit. Kita diimpress atau demokrasi ditekan tidak hanya oleh Orde Baru. Dimulai dari Orde Lama tahun 59. Pemirsa, kesalahan itu tidak akan bisa menjadi kebenaran dengan propaganda apapun juga. Sebaliknya, kebenaran tidak pula bisa ditutupi walaupun tidak ada yang melihatnya. Mahatma Gandhi, kita lihat sejarah.